Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fuad Hasan. Saya mahasiswa program studi Sistem Informasi di Universitas Terbuka. Pada video kali ini, saya akan membuat pembelajaran untuk pembuatan algoritma. Di video ini, saya akan menjelaskan apa itu algoritma, pseudocode, dan flowchart. Di sini juga saya akan memberikan contoh pembuatan algoritma dengan menggunakan pseudocode dan flowchart menggunakan studi kasus penghitungan gaji karyawan. Algoritma. Algoritma merupakan urutan langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam pemrograman. Algoritma harus disusun secara sistematis, terstruktur, dan dapat dijalankan langkah demi langkah oleh mesin atau manusia. Dalam prakteknya, penulisan algoritma bisa dilakukan secara deskriptif dalam bahasa sehari-hari atau melalui pendekatan terstruktur seperti pseudocode dan flowchart. Nah, pseudocode-nya itu sendiri adalah cara menuliskan algoritma dengan format yang menyerupai kode pemrograman, namun tidak terikat dengan bahasa manapun. Penulisan ini bertujuan untuk membantu perancangan program dalam mendeskripsikan alur logika secara jelas dan mudah dipahami. Dalam pseudocode, pengembang dapat fokus pada logika sebelum memilih bahasa pemrograman yang akan digunakan. Nah, untuk flowchart, kalau tadi pseudocode itu adalah bentuknya kode, seperti kode pemrograman, flowchart itu bentuknya seperti gambaran atau diagram. Jadi kita bisa lihat bentukannya. Nah, dia biasanya diinin dengan simbol-simbol standar seperti oval untuk titik awal dan akhir, persegi panjang untuk proses, dan belaku tepat untuk keputusan. Flowchart membantu memvisualisasikan proses logika dengan lebih intuitif sehingga sering menggunakan dalam tahap perencanaan sistem. Nah, di sini simbol-simbolnya nih, simbol-simbol yang biasa digunakan dalam flowchart. Di sini ada flow atau panah untuk mengarahkan. Terus di sini juga ada terminator nih untuk awal dan akhir kayak tadi untuk start dan end. Ini persegi untuk proses. Ini decision untuk kondisional kayak seperti kode if kayak gitu. Nah, ini input output. Jadi kayak apa yang di-input user, terus apa yang akan dilihat user ini pakai simbol ini kayak gitu. Oke, kita next. Di sini studi kasusnya ada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gajinya 5 juta, jika golongan B gajinya 6,5 juta, dan jika golongan C gajinya 9,5 juta. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, di sini ada ketentuannya 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok, 2 jam 32% dari gaji pokok, 3 jam 34% dari gaji pokok, dan 4 jam 36% dari gaji pokok, dan lebih dari 5 jam maka akan 38% dari gaji pokok. Oke, sekarang membuat pseudocode-nya. Di sini saya akan menggunakan Visual Studio Code dalam penulisan pseudocode. Oke. Kita file, ini kita new text file aja. Terus di sini kita simpan aja pseudocode, docode 1. Oke. Oke, kita akan membuat pseudocode. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code untuk menuliskan pseudocode yang akan saya buat. Tadi kita udah punya studi kasus. Jadi ada 2 logic di mana kita mengecek dulu golongannya apa dan apakah dia ada jam lembur atau tidak gitu. Pertama kita mulai dari start, kita mulai. Lalu di sini kita inputkan, golongan, lalu inputkan juga jam lembur. Setelah itu kita buat logika, if jika golongan sama dengan A, maka then di sini berarti gaji pokok atau gaji golongan sama dengan eee, panah, 5 juta.
Nah, di sini saya menggunakan sama dengan 2, yang berarti adalah untuk perbandingan, sedangkan untuk sama dengan satu biasanya untuk menentukan nilai. Dan di sini kenapa saya nggak menggunakan sama dengan, di sini saya menggunakan arrow atau biasanya itu operator assignment, dia mirip sama tanda sama dengan, yang berarti nilai dari sebelah kanan ini, untuk variabel di kirinya gitu, seperti itu. Terus else if golongan sama dengan B, then gaji golongan 6.500.000, else if golongan C, then gaji golongan sama nilainya itu 9.500.000. Nah, lalu jika kondisi ini terakhir ini dari semua kondisi ini tidak terpenuhi, maka kita bikin logik lagi di sini else kita akan mengeluarkan output yaitu golongan tidak sesuai. Dan di mana kita akan prosesnya berakhir gitu. Nah, lalu di bawahnya ketika ketika ketiga golongan ini sesuai dengan kondisi di atas, maka jalankan pengecekan untuk jam lembur. If jam lembur sama dengan 1, then nah di sini kita kita tentuin gaji lembur gaji lembur sama dengan atau arrow gaji lembur sama dengan 30% dari gaji pokok atau gaji golongannya. Berarti 30% itu kan sama aja 30/100. Nah, di sini kalau kita desimalin jadinya 0,30 dikali gaji golongan. If jam lembur, else if, oh ya di sini else if jika kondisinya salah tapi ada kondisi jam lembur itu sama dengan 2, maka di sini gaji lemburnya 0,32 dikali gaji golongan. Else if jam lembur sama dengan 3, then gaji lembur nilainya itu 0,34 dikali gaji golongannya. Else if jam lembur sama dengan 4, then gaji lembur nilainya itu akan 0,36 dikali gaji golongan. Oke, dan else if lagi jam lembur lebih dari sama dengan 5, berarti di atas 5 jam gitu. Maka nilainya gaji lembur nilainya itu akan 0,38 dikali gaji golongan. Nah, kita buat di sini jika dia tidak ada lembur sama sekali atau 0, maka nilai gaji lemburnya sini gaji lembur sama dengan 0. Seperti itu. Nah, kondisi ini sudah terpenuhi. Lalu selanjutnya kita buat penjumlahan untuk output jumlah penghasilan. Nah, jumlah penghasilannya makanya di sini total penghasilan. Di sini nilainya akan menjadi gaji golongan ditambah gaji lembur. Seperti itu. Di mana outputnya nanti total penghasilannya yang kita keluarkan. Dan programnya selesai. Seperti itu. Nah, ini
Contoh penulisan algoritma dengan pseudocode untuk studi kasus gaji karyawan. Nah, pseudocode yang tadi udah kita bikin, itu dimulai dengan mengambil dua input utama, yaitu golongan karyawan dan jumlah lemburnya. Berdasarkan input golongan, sistem menentukan besar gaji pokok sesuai ketentuan. Golongan A menerima gaji 5 juta, golongan B menerima 6.500.000, dan golongan C menerima 9.500.000. Jika input golongan tidak sesuai dari ketiga ini, maka program berhenti dan menampilkan pesan bahwa golongan tidak valid. Nah, selanjutnya algoritma mengecek jumlah jam lembur dan menentukan persentase gaji lembur berdasarkan jumlah jam tersebut. Misal, 1 jam lembur bernilai 30% dari gaji pokok atau gaji golongannya. Sedangkan untuk 5 jam atau lebih dihitung 38%. Nah, kalau di dalam pseudocode yang tadi, 30% atau 38% ini saya jadikan ke desimal, di mana 30 dibagi 100, seperti itu. Nah, setelah gaji lembur sudah dihitung atau sudah selesai, maka kita buat variabel untuk menyimpan total penghasilan, di mana total penghasilan itu gaji golongan ditambah gaji lembur. Dan terakhir outputnya itu kita keluarkan si total penghasilannya dan program selesai seperti itu. Nah, lanjut kita akan membuat untuk flowchart-nya. Oke, selanjutnya kita akan membuat flowchart. Pada flowchart, saya akan menggunakan Lucid Chart sebagai pembantu untuk membuat flowchart. Oke, kita akan gunakan Lucid Chart ya, di sini. Pertama, kita bisa gunakan simbol terminator sebagai awal untuk start. Oke, lalu kita buat di bawahnya itu input. Nah, input itu bentuknya seperti ini. Nah, di sini. Input, golongan, dan jam lembur. Seperti itu. Kita besarkan lagi sedikit. Oke, kita geser. Nice. Nah, jika sudah, setelah input, kita bikin kondisional di sini. Menggunakan simbol ini. Ya, itu adalah simbol decision. Sini kita buat logikanya, golongan sama dengan oke. Maka jika iya, di sini nilainya adalah proses, di mana gaji golongan dimasukkan nilai sebesar 5 juta. Itu. Jika tidak, maka kita bikin kondisi lagi. Golongan, ini kurang. Golongan sama dengan B. Nah, jika yes, maka di sini kita buat kotak. Kita buat proses di sini gaji golongan sama dengan 6.500.000. Nah, jika no, maka kita cek lagi golongan sama dengan C. Nah, kalau yes di sini berarti proses gaji golongan sama dengan 9.500.000. Oke. Nah, jika golongan C masih salah, berarti di sini kita buat output, di mana berarti tidak sesuai. Kita buat output. Nah, ini simbol input output itu harus pakai ini. Atau kita ini no-nya di sebelah sini aja.
Kita bikin output di sini, output golongan tidak valid. Golongan tidak valid. Oke. Dan prosesnya selesai. Berarti simbolnya itu ini untuk N. Nah, tapi ini proses ini akan berjalan ke sini. Nah, ini akan jalan ke sini. Kita buat di sini kondisional lagi, kita ngecek apakah dia lembur atau tidak, seperti itu. Oke. If jam lembur sama dengan 1. Ini kurang besar ininya. Oke. Nah, kita cek apa decision yes-nya kemana, no-nya kemana. Nah, ini yang mengarah ke sini, semua proses yang ada di sini akan mengarah ke logic ini. Gitu. Oke, udah rapi. Ini kita geser dikit biar rapi. Jadi mau kondisi yang A-nya itu berhasil, maka dari sini dia akan langsung ngecek jam lembur. Atau jika yang golongan B-nya yang berhasil, golongan A-nya nggak sesuai, berarti dia masuk ke B. Maka B ini akan langsung ke proses ini juga kayak gitu. Nah, di sini akan dicek jam lembur sama dengan 1. Yes ya itu tadi, maka kita nentukan gaji lemburnya. Maka di sini proses juga kita masukin pakai persegi panjang. Ya. Ini gaji lembur sama dengan 0,30 dikali gaji golongannya atau gaji pokok. Di sini saya nyebutnya gaji golongan ya. Terus kalau no, berarti kita cek lagi apakah jam lemburnya sama dengan 5, 2 gitu. Yes-nya apa? Berarti di sini persegi lagi nih. Di gaji lembur sama dengan, nah ini seharusnya memang pakai arrow biar dia nggak kedetek perhitungan 0,32 dikali gaji golongannya. Nah, lalu kalau no dia kemana larinya nih? Nah, kalau no dia larinya ke logika lagi. Jam lemburnya 3 jam nggak? Kita cek. Kalau berhasil, kalau yes, nah di sini proses lagi nih seperti di atasnya. Gaji lembur berarti sama dengan 0, gaji lembur berarti 0,34 dikali gaji golongan. Nah, no-nya itu dicek, berarti jam lembur sama dengan 4. Nah, di sini kita ganti jadi persegi. Nah, di sininya 0,36. Dan jika di sini jam lemburnya lebih besar dari 5, maka di sini akan jadi gaji lembur. Oh, ini kotak. Ini gaji lembur kali 38, 0,38. Ya, benar 0,38 kali gaji golongan. Nah, maka di sini kalau no apa nih? Kalau no, tadi kita buat kalau dia no berarti nilainya itu 0. Di sini kalau no kita ganti kotak. Gaji lembur sama dengan 0. Oke. Nah, setelah ini prosesnya lanjut kemana? Prosesnya lanjut ke perhitungan total penghasilan. Sini total penghasilan sama dengan gaji golongan ditambah gaji lembur. Itu. Nah, seperti ini.
Nah, total penghasilan. Nah, ini kan untuk yang no, berarti ini kita sambungin ke bawah. Ini kita sambungin ke sini. Ini kita sambungin juga ke sini. Lalu ini kita sambungin juga. Ini kita sambungin juga ke sini. Ini kita sambungin ke sini. Nah, oke. Nah, jadi ketika pengecekan jam lembur, semua nilainya tuh ketika salah satu terpenuhi, maka prosesnya langsung ke total penghasilan ini, proses ini. Misalnya dia 1 jam, oke ini terpenuhi, maka program akan langsung ke total penghasilan. Atau kalau 2 jam berarti dia menggunakannya yang ini, prosesnya ke sini, seperti itu. Dan sampai ke perhitungan ini. Nah, setelah total penghasilan kita akan menampilkan. Nah, untuk menampilkan kita butuh input output itu pakai ini. Sini outputnya, put si total penghasilan itu sendiri. Oke, dan programnya selesai. Oke, end. Nah, jadi secara total ini algoritmanya seperti ini. Dimulai dari start, input golongan dan jam lembur, terus dicek golongannya lewat lewat kondisional, apakah golongan A atau B atau C atau bahkan tidak ketiganya gitu. Lalu ketika sudah mengecek golongan, sudah ditentukan gaji golongannya atau gaji pokoknya, kita cek dia lembur nggak gitu. Lembur 1 jam nilainya segini, lembur 2 jam nilainya segini. Sampai akhirnya ditentukan gaji lembur. Setelah udah ditentukan gaji lembur ya, kita akan menghitung total penghasilannya. Di mana gaji golongan atau gaji pokok tadi ditambah dengan gaji lemburnya seperti itu. Dan kita akan menampilkan output total penghasilan sampai programnya selesai seperti itu. Nah, jadi flowchart yang dibuat menggambarkan proses penghitungan total penghasilan karyawan berdasarkan 2 input utama, golongan dan jumlah jam lembur. Alur dimulai dari input data, kemudian dilakukan pengecekan golongan untuk menentukan gaji pokok sesuai klasifikasi A, B, atau C. Lalu dilanjutkan sampai dia mengecek jam lemburnya. Seperti itu. Oke, sebagai kesimpulan, jadi lewat video ini saya ingin menunjukkan bahwa membuat algoritma itu nggak harus langsung ngoding. Kita bisa mulai dari yang sederhana dulu, kayak tadi menggunakan pseudocode atau flowchart. Nah, dari situ kita bisa lebih paham alurnya. Inputnya apa, prosesnya gimana, dan outputnya apa. Jadi ketika coding, kita nggak perlu bingung lagi tuh nentuin yang kayak gitu-gitunya. Nah, seperti yang tadi udah dicontohin, soal perhitungan gaji dan lembur karyawan itu kasus yang terjadi di dunia kerja, tapi ternyata bisa kita pecahkan dengan langkah-langkah yang logis dan sederhana. Harapan saya setelah nonton ini kalian jadi lebih percaya diri buat nyusun algoritma itu sendiri. Bahkan sebelum buka editor coding karena semua dimulai dari cara berpikir yang runut. Tuh. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.